Hai, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas tentang strobis. Tapi sebelum video ini aku mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan updatean video berikutnya dari channel ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagramku di aka.dika untuk berinteraksi secara langsung. Ya jadi teman-teman, memang udah lama kita nggak buat konten belajar foto. Belajar foto seri terakhir itu diupload sekitar 4 bulan yang lalu. Dan ya sekarang baru bisa sempat produksi lagi untuk belajar foto. Dan mudah-mudahan konten ini menjadi konten yang bermanfaat buat kalian. Kebetulan udah banyak juga yang request tentang konten strobis ini. Jadi aku coba bikin untuk memberikan edukasi ke teman-teman semua. Memberikan sedikit tips atau trik bagaimana membuat foto dengan teknik strobis. Sebelum kita mulai ke tips dan trik untuk membuat foto strobis, kita coba kenalan dulu ke yang namanya strobis. Apa sebenarnya itu strobis? Jadi teman-teman, strobis ini berasal dari kata strobe, yang dalam istilah fotografi berarti adalah peralatan yang memproduksi cahaya. Atau para fotografer lebih kenal strobis ini dengan teknik menggunakan flash dengan cara off dari hot shoe kamera. Jadi umumnya itu menggunakan trigger atau controller untuk mengendalikan flashnya atau meremote flashnya dari jarak jauh. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa keuntungan menggunakan teknik strobis? Jadi ketika kita menggunakan teknik strobis, kita bisa mengatur atau men-set pencahayaan arah datangnya cahaya itu dari mana. Berbeda ketika kita menggunakan flash di on cam atau di atas kamera, kita hanya bisa mendapatkan satu arah cahaya saja. Nah sekarang yang dibutuhkan untuk membuat foto strobis itu apa saja? Yang pertama tentu kita butuh kamera. Sekarang kembali pertanyaannya adalah apakah setiap kamera bisa digunakan untuk menghasilkan foto strobis? Jawabannya tidak semua kamera bisa. Jadi kamera yang bisa dipakai untuk menggunakan teknik strobis adalah kamera yang memiliki hot shoe. Jadi mungkin kalian bisa lihat di bagian atas kamera itu biasanya terdapat hot shoe yang bisa digunakan untuk meletakkan flash ataupun meletakkan trigger, atau umumnya kalau para youtuber itu meletakkan mic eksternal di situ untuk membuat sound lebih bagus gitu ya. Nah saat ini untuk beberapa tipe kamera khususnya mirrorless itu ada beberapa mirrorless yang tidak menggunakan hot shoe, jadi itu tidak bisa menggunakan teknik strobis. Sementara untuk DSLR itu rata-rata semuanya sudah menggunakan hot shoe, jadi sudah bisa menggunakan teknik strobis. Karena memang strobis ini membutuhkan peralatan yang namanya trigger. Nah, trigger itu hanya bisa diaktifkan dengan cara memasukkan ke dalam hot shoe kamera yang terdapat di bagian atas kamera. Berikutnya yang kita butuhkan adalah flash eksternal atau mobile light. Kita butuh flash eksternal atau mobile light sebagai sumber cahaya. Untuk pemula pada umumnya bisa menggunakan flash eksternal, tapi biasanya untuk yang expert atau yang sudah profesional, mereka lebih cenderung menggunakan mobile light. Karena mobile light ini bisa menghasilkan intensitas cahaya yang jauh lebih besar, jauh lebih bagus, dan tentunya akan menghasilkan gambar dengan kualitas cahaya yang jauh lebih bagus ketimbang menggunakan flash eksternal. Dan untuk flash eksternal sendiri itu ada dua jenis. Ada flash eksternal yang bersistem manual dan ada yang sudah bersistem otomatis atau TTL. Untuk penjelasan detailnya mungkin kalian bisa cek di video di atas ini. Oke, berikutnya yang kita butuhkan adalah trigger atau controller. Ini adalah alat yang digunakan untuk memicu atau mengontrol flash eksternal kalian supaya bisa hidup dari jarak yang jauh. Biasanya rentan radiusnya sekitar 100 meter. Secara pribadi aku lebih memilih controller ketimbang trigger. Kalau trigger itu biasanya kalian punya receiver ya dan juga transmitter, ada dua alat gitu ya. Jadi satu untuk transmitter, satu untuk receivernya, dan biasanya receiver itu dipasangkan di flashnya dan transmitter itu ada di on cam atau ada di atas kamera kalian. Tapi untuk saat ini rata-rata produsen flash eksternal itu sudah mengeluarkan semacam controller atau bisa dibilang trigger khusus yang memang digunakan pada kamera. Perbedaannya apa antara controller dan trigger ini? Controller ini bisa men-setting flash dari jarak jauh tanpa kita harus mendatangi flashnya. Jadi ibaratnya semua fitur yang ada di flash itu bisa kita setting hanya melalui controller saja. Hal berikutnya yang dibutuhkan adalah softbox atau diffuser. Kita butuh softbox atau diffuser ini untuk menghasilkan cahaya yang lembut. Karena sejujurnya ketika kita menggunakan teknik strobis, tembakan cahaya kalau tidak di diffuse dulu atau kita tidak menggunakan softbox itu akan terasa sangat keras. Terutama untuk cahaya utamanya atau main light-nya gitu ya. Jadi untuk cahaya yang dari depan usahakan kita menggunakan diffuser atau menggunakan mini softbox
tergantung kebutuhan ukurannya. Mini softbox itu banyak yang jual, jadi gunakan itu supaya cahaya yang dihasilkan dari depan itu lebih rata dan juga lebih soft. Kemudian hal berikutnya yang kita perlukan untuk membuat foto strobis adalah stand light gitu ya, atau mungkin bisa pakai tripod. Dan untuk tambahan lainnya kita juga terkadang membutuhkan yang namanya reflektor untuk membantu pemantulan cahaya. Tapi itu adalah kebutuhan yang berbeda-beda. Kalian bisa menambahkan item-item tersebut sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi untuk foto strobis kali ini aku menggunakan 2 buah flash. Aku menggunakan flash Yongnuo YN660 dan aku menggunakan controller YN560TX Mark II yang sudah bisa dikoneksikan langsung ke dua flash ini. Di next video aku akan coba mereview bagaimana fungsi dari flash YN660 dan juga bagaimana fitur dari controller YN560TX Mark II ini. Dan pada pemotretan strobis kali ini aku memilih set di pantai dengan latar belakang sunset. Dan pemotretan kita lakukan sekitar pukul 5:30 sore karena memang untuk memotret sunset tentunya kita membutuhkan timing yang pas. Ada golden hour-nya di situ. Untuk sunset itu sekitar jam 5:30 sampai dengan jam 6:30 malam. Jadi ini penting diketahui buat teman-teman semua. Memotret strobis ini juga harus di set waktunya gitu ya. Kita tidak bisa menghasilkan foto strobis yang bagus kalau kita tidak mempunyai latar belakang atau background yang juga bagus untuk menunjang foto strobis kita. Rata-rata untuk penggunaan flash eksternal aku sarankan untuk menggunakannya di jam-jam yang bagus seperti pada pagi hari pada saat matahari terbit atau sore hari jelang matahari terbenam. Karena mengingat kemampuan flash eksternal ini tidak seperti mobile light yang tembakan cahayanya itu tidak lebih kuat dari matahari. Kecuali kalian menggunakan mobile light, kalian bisa melakukan foto strobis pada tengah hari sekitar jam 12 siang, kalian masih akan tetap bisa menghasilkan foto yang bagus gitu ya. Pencahayaannya akan tetap detail. Tapi kalau kalian menggunakan flash eksternal untuk pemotretan di atas jam 12 atau jam 1 siang, itu biasanya detail cahayanya tidak akan kelihatan karena biasanya akan kalah dengan cahaya matahari. Apalagi flash kalian itu adalah flash manual yang tidak memiliki fitur HSS atau High Shutter Speed. Untuk mengetahui lebih detail bagaimana pemotretan strobis, kalian bisa lihat video berikut ini. Oke, jadi sore ini kita mau coba praktek bagaimana memotret strobis menggunakan flash eksternal. Jadi di sini aku udah pakai Canon EOS M3 dan sudah menggunakan controller. Jadi controller ini sama halnya dengan trigger. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan strobis memang harus pakai trigger yang tersambung ke flash. Tapi kalau kalian pakai controller seperti ini, itu kalian bisa men-setting flashnya. Ya, ini controller khusus untuk Yongnuo karena aku pakai Yongnuo YN660 2 unit dan itu bisa dikendalikan, bisa disetting semuanya dari sini. Sekarang jam 5:30. Untuk settingan seperti ini. Jadi ini menggunakan settingan seperti ini. Ada shutter speednya 1/200, f-nya 7,1, terus ISO-nya 100. Pakai white balance-nya yang auto aja, auto white balance. Kemudian picture style-nya menggunakan yang standar. Ini bukan settingan yang yang harus digunakan seperti ini. Ini menyesuaikan lokasi, tapi kira-kira panduannya seperti ini. Karena ini bisa berubah seiring dengan cahaya matahari di sore hari yang kalian dapatkan di tempat tinggal kalian. Kenapa pakai f7,1? Karena kita menggunakan strobis, otomatis kita butuh detail yang bagus. Jadi kita menggunakan aperture yang kecil, yang angkanya besar, f7,1 supaya dapat detail yang bagus. Kemudian shutternya itu 1/200 karena kita menggunakan flash yang belum support untuk HSS, yang belum support untuk high shutter speed. Jadi biasanya kita dibatasi shutter hanya 1/250. Jadi kita hanya bisa main di 1/200 sampai 1/250 atau di bawahnya. Satu lagi karena aku menggunakan controller merek Yongnuo, jadi aku bisa atur pencahayaan dari sini. Jadi aku menggunakan dua flash A dan B. Untuk flash A itu tenaganya 1/4 dan untuk B itu tenaganya 1/8. Jadi mungkin buat kalian yang nanti pakai trigger yang masih manual, itu kalian bisa setting kira-kira seperti ini. Jadi untuk flash utama, jadi pencahayaan utama di bagian depan mungkin itu bisa lebih terang. Dan pencahayaan yang jadi backlight atau side light-nya itu harus lebih kecil dari cahaya yang utama atau main light-nya. Oke, kita coba pakai satu flash dulu. Posisinya kira-kira seperti itu. Jadi nanti ada diagram seperti ini.
Jadi di situ model berdiri dan pencahayaan datang dari samping supaya efek dari shadow-nya berasa gitu ya. Kalau misalnya flash-nya terlalu ke depan, itu takut tidak ada efek shadow, jadi fotonya kurang dramatis aja, kurang dramatik, jadi kurang detail gitu, kurang cantik aja. Jadi usahakan cahaya datang dari samping. Satu lagi, usahakan membelakangi matahari, jadi biar dapat sunset. Jadi kira-kira gitu kalau pakai satu lampu aja, kita cuma dapat cahaya dari salah satu arah, dan kekurangannya adalah kita tidak punya cahaya dari samping belakang, dari atau backlight atau side lightnya. Jadi kelihatan di foto tadi untuk side lightnya itu gelap. Nah, makanya untuk mempercantik lagi biar lebih bagus, memang biasanya harus menggunakan paling tidak 2 flash eksternal. Makanya di sini udah siap satu lagi, itu untuk menambah kesan di bagian samping belakang gitu ya, atau side lightnya supaya dimensinya lebih keluar. Oke, sekarang di belakang udah bisa lihat kita menggunakan 2 flash. Posisinya seperti itu. Nanti aku buatin sketsanya kira-kira seperti di sini. Kira-kira begitu penempatannya. Model usahakan dekat dengan cahaya utama. Jadi disusun flash yang di bagian belakang itu berlawanan arah dengan yang di depan, yang utama. Jadi side lightnya itu berlawanan arah dengan flash yang jadi cahaya utama. Dan model itu usahakan lebih dekat ke flash utamanya atau cahaya utamanya ya, supaya lebih terasa aja. Oh ya, satu lagi, untuk flash utama itu aku menggunakan diffuser biar cahayanya lebih menyebar, karena kita butuh cahaya utama yang lebih luas jangkauannya. Jadi aku menggunakan diffuser kecil seperti itu. Dan untuk side lightnya atau backlightnya itu tidak menggunakan filter atau diffuser apapun, hanya polos saja. Jadi biar cahaya kerasnya sampai ke bagian pinggir atau bagian samping badan. Jadi teman-teman, kira-kira begitulah cara yang aku lakukan untuk menghasilkan foto strobis. Untuk kedepannya, kalian bisa mengembangkan teknik memotret strobis kalian sendiri. Kalian mungkin bisa menggunakan 3 flash, bisa menggunakan 4 flash. Intinya adalah jangan takut untuk mencoba. Dan tentunya, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari cara bagaimana menghasilkan foto strobis. Dan tentunya, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga pada tahu. Jangan lupa di subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan updatean video berikutnya. Aku tunggu foto strobis hasil karya kalian. Silahkan tag di IG pribadiku. Untuk yang belum tahu IG ku, kalian bisa ke ak.dika dan silahkan tag foto strobis kalian setelah kalian menonton video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Saya Nika Nugraha. Sewa salam dan sampai jumpa.